Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, bapak, ibu-ibu, jemaah subuh, musalla al-mukhlisin dan musalla al-mukhlisin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat amal saleh. Secara khusus pada subuh hari ini hadir di musala kita yang kita cintai ini. Ini adalah salah satu rumah Allah di muka bumi yang semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah, sehingga kita nanti mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika kita berkumpul di rumahnya di dunia, kita pun kemudian dikumpulkan oleh Allah di surganya kelak dalam keadaan bersaudara. Hati kita qalbu rajulin wahidin, hati satu orang. Yang kalau hati satu orang berarti tak ada permusuhan, tak ada kedengkian, tak ada penyakit hati. Semuanya adalah kedamaian, nikmat. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mensyukuri semua nikmat ini. Nikmat iman, nikmat amal saleh, nikmat aman, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan badan kita, nikmat kecukupan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Nafas saja kalau dicabut dari kita, nikmat bernafas, serasa nikmat yang lain tiada artinya. Itu baru satu nikmat. Maka bersyukurlah atas segala nikmat dan jangan bosan mendengar ajakan untuk bersyukur, dan jangan bosan untuk senantiasa bersyukur. Andaikan lisan kita sepanjang hari memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, itu belum cukup untuk mensyukuri nikmat Allah sesungguhnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak meminta banyak kepada kita. Perintah Allah amat sangat sedikit dibandingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita akan berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar dan akibat yang ditimbulkan ketika kita mengabaikannya. Sesungguhnya umat Islam ini menjadi umat yang beruntung, menjadi umat yang terbaik. Itu salah satunya adalah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kebaikan bagi seluruh manusia. Kebaikan bagi seluruh manusia. Kalau tegak ini di tengah satu bangsa dengan baik, maka kehidupan mereka akan berjalan dengan baik. Mereka akan mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Dan kita melihat bagaimana keadaan kita sekarang ketika amar ma'ruf nahi munkar kemudian dibatasi hanya sebatas dinding masjid dan musalla. Bahkan lebih malang lagi seandainya para da'i, para khatib, para penceramah, para buya, para ustadz, para guru yang menjadi panutan tak lagi beramar ma'ruf nahi munkar. Maka jebol sudah dinding kedamaian, hancur dinding keamanan. Maksiat merajalela,
kebaikan meredup. Maka kalau kita ingin keberuntungan yang sesungguhnya, ketenangan di dunia, kehidupan yang abadi di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala, kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104, ya. Coba perhatikan, Allah taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada segolongan dari kalian, berarti dia fardu kifayah ini. Ya. Secara hukum asal dia fardu kifayah, ada segolongan. Ya. Yang mengajak kepada kebaikan, ya, dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lihat, keberuntungan suatu bangsa, suatu kaum, itu ternyata Allah kaitkan dengan adanya ajakan kebaikan di tengah mereka dan adanya orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini juga erat kaitannya dengan kajian kita tadi malam soal keamanan. Salah satu sebab mendapatkan keamanan adalah tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Dan dia tidak boleh dipisahkan. Karena sebagian orang ada yang menegakkan amar ma'ruf tidak nahi munkar. Pokoknya ajak orang berbuat baik, kemungkaran dibiarkan. Ya, ini dua perkara yang sebenarnya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tidak akan tegak amar ma'ruf tanpa nahi munkar, ya. Dan tidak akan bisa kita mencegah kemungkaran tanpa menegakkan amar ma'ruf. Kemudian ada sebagian orang berfikir gitu, bahwa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar menimbulkan perpecahan di masyarakat. Ya. Karena ada orang-orang yang kita larang berbuat sesuatu yang akan menimbulkan kerusakan. Ada orang yang tidak mau melakukan kebaikan, kita ajak. Sekarang ditimbulkan kesan bahwa hal ini mengganggu privasi. Ya. Mengganggu keutuhan suatu komunitas. Ini sungguh adalah sebuah tuduhan yang sangat keji. Tuduhan yang tidak benar. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sama di ayat sebelumnya Allah perintahkan kita untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, ayat 103 surah Ali Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, dan jangan bercerai-berai. Ini masih satu rentetan perintah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ini semuanya berkaitan erat. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dahulu kalian bermusuhan, lalu Allah satukan hati kalian sehingga kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah, ya. Dan kalian dahulu berada di jurang, ya, berada di pinggir jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya dalam perpecahan, kekufuran, kesyirikan, lalu Allah beri kalian hidayah. Demikianlah Allah, ya, menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tang ayat yang 104 ini. Perintah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Perintah untuk mengajak kepada kebaikan,
Maka antara persatuan dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah suatu perkara yang tak boleh dipisahkan. Ada hubungan yang sangat erat. Dia tidak merusak persatuan. Dia justru amar ma'ruf nahi mungkar bagian dari usaha menjaga persatuan. Menjaga keutuhan satu masyarakat. Perlu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Karena orang yang melakukan kemungkaran akan memecah belah masyarakat. Orang yang meninggalkan yang ma'ruf, dia akan merusak tatanan masyarakat. Perumpamaan yang sederhana adalah seperti sebuah rumah tangga. Kalau kepala keluarga tidak menyuruh anak berbuat baik dan melarang mereka berbuat buruk, maka keluarga akan hancur. Tatanan keluarga itu akan hancur. Ayah, ibu tak lagi mengajak anak kepada yang ma'ruf dan tak mencegah mereka dari yang mungkar. Anak-anak berbuat sesuka hatinya. Apa yang terjadi? Kalau satu tatanan terkecil masyarakat, itu keluarga, tidak tegak amar ma'ruf nahi mungkar di dalamnya, maka rusak mereka. Perintah ayah tak didengar, larangan ayah tak dihiraukan, perintah tak dikerjakan, larangan justru dilakukan. Hancur. Binasa. Dan ini tatanan terkecil dalam masyarakat, itu keluarga. Maka tidak boleh kita mengatakan orang-orang yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar itu merusak persatuan. Justru mereka orang yang ingin tetap kita bersatu. Dalam komunitas apa saja sebenarnya ada perintah, ada larangan. Ya, nak? Ada orang-orang yang ingin hidup bebas. Contohnya anak-anak muda yang hidup hedonisme itu. Yang apa namanya, komunitas apa namanya itu. Yang pakai motor, apa tuh yang botol-botol gantung-gantung, apa komunitas apa namanya? Pang ya, anak pang ya. Mereka kan ingin bebas. Ingin bebas dari aturan orang tua, ingin bebas dari aturan sekolah, dan sebagainya. Mereka ingin hidup liar. Namun mereka tanpa sadar, kan itu fitrah sebenarnya. Mereka dalam komunitas punya aturan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, insyaallah. Mereka punya aturan. Ya. Aturannya diantaranya yang pertama itu merusak. Tidak boleh taat aturan yang lain. Ya. Coba mana komunitas yang enggak punya aturan? Ketika manusia tidak ingin diatur oleh Allah Azza wa Jalla, lalu dia lari dari aturan Allah, dia akan terjebak dalam aturan selain Allah. Tidak ada tempat lari dari aturan. Di mana saja. Ke hutan kita lari, ada aturan hutan. Ya. Dan lebih gawat lagi. Kalau di tengah manusia, jelas aturannya. Kita bisa bertanya, kalau di hutan, kalau ada harimau mengumumkan, ya, saya mau datang, hati-hati, tidak ada. Ada aturan. Maka ketika di hutan, kita harus jaga-jaga. Jangan sampai kita berada dekat dari sarang binatang buas. Mau tidur di bawah, ada binatang buas. Naik ke pohon, ular juga bisa naik ke pohon. Maka ada aturannya. Maka jalan selamat bagi manusia itu adalah mentaati aturan Allah Azza wa Jalla. Dan itu tidak tegak kecuali dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena manusia itu makhluk yang lalai, maka dia perlu diingatkan. Kalau dia melalaikan kewajiban, kebaikan, diingatkan dan diajak. Kalau dia melanggar larangan, juga diingatkan dan diajak untuk kembali. Dan itu tidak bisa kecuali dengan tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar adalah ciri utama umat terbaik. Kalau kita ingin menjadi umat terbaik, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
Ya. Jangan malah kita meninggalkan ini, akhirnya kita mengarah kepada mengikuti pola hidup orang kafir. Apalagi dengan nama HAM ini. Ya, hak asasi manusia. Saya ingin tanya, siapa yang paling tahu tentang hak asasi manusia? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pencipta manusia. Ya. Yang paling tahu tentang hak asasi manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah turunkan syariat untuk apa? Agar manusia mendapatkan haknya. Dan agar manusia menunaikan pula kewajiban asasinya. Maka kita sebagai umat Islam wajib mentaati Allah Azza wa Jalla. Jangan malah mengikuti musuh kita yang mendeklarasikan HAM. HAM ini yang akhirnya HAM versi musuh kita, merusak kita. Dia bom negeri orang dengan bom atom, habis itu deklarasi hak asasi manusia. Dia jajah kita beratus tahun di sini, dia tindas nenek moyang kita, ya. Kemudian dia bikin pengadilan HAM di kampungnya. Dia penjahatnya, dia pula yang bikin pengadilannya. Kamu tahu pengadilan HAM di mana? Dan kita percaya pula. Lalu gara-gara itu kita menghentikan amar ma'ruf nahi mungkar hanya atas dasar HAM. Kita lupa kewajiban asasi kita, mentaati pencipta kita, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah SWT berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Ciri kalian, sifat kalian adalah kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Maka tiga perkara ini, iman, amar ma'ruf nahi mungkar, ini satu kesatuan. Kalau ingin menjadi umat terbaik, sebagaimana para pendahulu kita, Allah berikan dunia kepada mereka, Allah tundukkan dunia padahal mereka mengejar akhirat, dan Allah taklukkan dunia kepada mereka. Karena apa? Tegak amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dan itu salah satu ciri kekuatan. Ya. Dalam berperang pasukan itu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Situasi yang penuh ketakutan dan kekacauan, tetap harus tegak amar ma'ruf nahi mungkar. Pasukan harus mentaati panglima, dilarang melanggar larangan-larangan. Ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemenangan. Ya. Bukan dengan memajukan satu sisi aspek duniawi. Kadang-kadang kita fokus, sebagian orang sebenarnya kepeduliannya bagus, tapi ilmunya tidak tepat. Perbaiki ekonomi umat akan begini dan begitu. Tapi kalau imannya tidak diperbaiki, apa yang terjadi? Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak ditegakkan. Kadang sebagian orang kuat dalam keadaan susah, begitu diberi kemudahan, dapat rezeki berlebih, dapat modal dari orang, kabur. Ya. Ya. Umat ini tidak dimenangkan dengan kekuatan ekonomi. Umat ini tidak dimenangkan dengan jumlah yang banyak. Umat ini tidak dimenangkan dengan perbekalan dan senjata yang canggih. Tapi dimenangkan dengan agama ini. Dan itu telah terbukti sepanjang sejarah. Boleh dikatakan sepanjang sejarah umat Islam berhadapan dengan musuh-musuhnya, mereka tak pernah lebih banyak dari musuhnya. Persenjataan mereka tak secanggih persenjataan musuhnya. Tapi kemenangan Allah berikan ketika mereka berpegang teguh dengan agama ini. Ada satu ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Iqdul Farid. Innakum la taghlibuna aduwakum bil adadi wal uddah, walakinnakum taghlibunahum
bihadzal din. Fa idza stawaitum antum wa adukum fil dhunubi kanatil ghalabatu lahum. Artinya sesungguhnya kalian tidaklah mengalahkan musuh kalian dengan jumlah yang banyak dan dengan senjata serta perbekalan. Bukan. Kalian mengalahkan musuh kalian dengan agama ini. Artinya dengan ketaatan kalian menegakkan agama ini. Dan tidak bisa ditegakkan agama ini kecuali dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kalau kalian sudah sama dengan musuh kalian dalam dosa, maka kemenangan milik musuh kalian. Berbuat syirik mereka, umat Islam juga berbuat syirik. Na'udzubillah. Mabuk mereka, mabuk pula umat Islam. Judi mereka, judi pula umat Islam. Zina mereka, zina pula kita. Na'udzubillah. Durhaka mereka, durhaka pula kita. Telanjang mereka, telanjang pula kita. Ya. Tak menghormati yang tua, tak menghormati yang tua pula kita. Menindas yang kecil pula kita. Ya. Mereka berbuat suka hati, kita berbuat pula sesuka hati. Menzalimi sesama, kita pun menzalimi sesama. Riba mereka, kita riba pula. Ya. Kalau sudah sama, kita nggak akan menang. Yang menang mereka. Nah, untuk menegakkan agama di tengah kita itu, kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71, ya, menjelaskan ciri orang-orang beriman yang sesungguhnya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Dan orang-orang beriman laki-laki dan beriman perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang akan Allah rahmati. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sebaliknya Allah menjelaskan sifat orang munafik. Ayat 67 surat At-Taubah. Ya. Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi. Wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Sedangkan orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan sebagian adalah bagian dari yang lain. Mereka bagikan satu kesatuan pula memerangi umat Islam. Mereka menyuruh kepada yang mungkar, mencegah dari yang ma'ruf. Dan ini sudah banyak di tengah kita sekarang. Orang kalau melakukan kebaikan banyak yang menghalangi. Jangan, enggak usah. Kalau yang mungkar banyak yang ngajak. Ya, banyak yang ngajak, yuk. Sifat orang munafik. Mereka menyuruh kepada yang mungkar, mencegah dari yang ma'ruf. Wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka menahan tangan mereka, artinya tidak mau berinfak, tidak mau memberikan, dan tidak mau menolong, tidak memberikan apa yang Allah berikan kepada mereka. Tidak mau menjulurkan tangan untuk menolong sesama. Mereka tak peduli satu sama lain. Dan ini juga menjadi akibat yang muncul ketidakpedulian kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak tegak di tengah kita. Ketika kemungkaran merajalela, maka pintu kebaikan banyak tertutup. Menolong sesama. Karena begitu banyaknya orang yang menipu. Ya.
Akhirnya kita menahan diri untuk menolong. Karena apa? Kita tidak tahu dia jujur apa tidak. Dan kenapa menipu ini merajalela? Tidak ada yang mencegahnya. Dibiarkan. Pengemis sekarang, kita tidak tahu mana yang jujur, mana yang enggak. Ya kan? Sehingga akhirnya kita menahan diri dari memberi pengemis. Karena banyak di antara mereka berdusta, bersandiwara. Bahkan di bulan Ramadan. Di bulan yang seharusnya mereka agungkan dengan cara melakukan ketaatan dan takut berbuat dosa. Mereka melakukan penipuan banyak. Justru di bulan itu ketika umat Islam bersemangat melakukan kebaikan, mereka bersemangat melakukan penipuan. Akhirnya apa? Orang-orang yang tahu mereka menipu itu menahan diri. Tidak memberikan. Ketika orang yang jujur datang butuh bantuan, orang juga sudah ragu. Jangan ini juga nipu. Terhalang pintu-pintu kebaikan. Karena begitu banyaknya kemungkaran merajalela. Ya. Mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Allah abaikan mereka. Ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melaknat Bani Israel. Apa sebabnya? Allah jelaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Ya. Allah Taala berfirman, "Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam." Ayat 78-nya kita, ya. Ya. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan, ya, Daud dan Isa bin Maryam. Hal itu disebabkan karena mereka berbuat maksiat dan mereka melampaui batas. Kemudian dalam ayat 79-nya Allah jelaskan sebabnya. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Nabi sama kanu yaf'alun. Mereka biasa tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Kenapa mereka berbuat maksiat, berbuat melampaui batas? Ya? Karena mereka sudah biasa. Tidak ada lagi yang mencegah. Nah. Orang-orang yang seharusnya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menjadi teladan, kemudian melakukannya, maka dia tak akan mampu mencegah kemungkaran yang juga dia lakukan. Seorang ayah merokok, kalau lihat anaknya merokok, bisa nggak dia marahi anaknya merokok? Nggak bisa. Yang suka berjudi nggak bisa melarang orang berjudi. Yang suka berzina dia nggak akan melarang orang berzina, karena dia juga sudah melakukannya. Akhirnya mereka la yatanahawna, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Orang-orang Bani Israel yang dilaknati, mereka tidak saling mencegah. Yatanahawna itu saling mencegah. Mereka saling membiarkan malah. Am-munkarin fa'alu, mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka kerjakan. Sungguh amat buruk apa yang mereka lakukan. Nah, jebolnya dinding ini sekarang adalah akibat orang-orang yang seharusnya mencegah kemungkaran dia melakukan. Orang yang seharusnya melakukan yang ma'ruf dia yang meninggalkannya. Ayah yang tidak salat, gimana menyuruh istrinya atau anaknya untuk salat? Anak-anak sekarang pandai menjawab. Ayah anda salat aja. Awak lu suruh-suruhannya. Ngomel-ngomel di luar. Ya. Dilarang berjudi, ayah berjudi aja. Ya. Nah, ini yang akhirnya tatanan masyarakat ini rusak. Karena tidak tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Dilaknat pelaku yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sudah ada sebelum kita yang dilaknat oleh Allah, yaitu Bani Israel yang melakukan perbuatan seperti ini.
semua dosa yang kita lihat sekarang yang menggurita di tengah kita ini, sebut apa saja, ini akibat meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan ketika sudah dibiarkan sekali, dia nggak bisa dicegah lagi. Nauzubillah. Semoga Allah melindungi kita dan negeri kita dari hal yang demikian. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi tentang bahaya membiarkan kezaliman dan kemungkaran. Dan ini menjawab banyak hal sebenarnya. Apa yang menimpa kita ini salah satunya sebabnya adalah ini. Nabi SAW bersabda, "Inna an-nasa idza ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw shaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabin min." Di riwayat Imam At-Tirmidzi. Sesungguhnya orang-orang atau manusia jika mereka melihat orang berbuat zalim lalu mereka tidak mencegahnya, tidak mengambil tangannya untuk mencegahnya, biarkan. Dan fenomena ini nampak pada kita. Orang siang-siang bolong juga, mau copet, mau jambret, orang pada diam aja. Nodong bahkan, terang-terang nodong di bis kota, penumpang bis diam aja. Yang penting bukan saya yang kena. Ada yang kena rampok, kena begal, pada diam semua. Mereka semakin merajalela. Kalau kita melihat atau manusia melihat orang berbuat zalim lalu mereka tidak mencegahnya, maka hampir saja Allah menimpakan hukuman dari Allah secara umum kepada semuanya, yang berbuat dan yang tidak berbuat. Ini ancaman bagi manusia yang meninggalkan nahi mungkar atau amar ma'ruf nahi mungkar. Terancam ditimpa azab semua. Makanya tempat-tempat maksiat kalau dibiarkan oleh masyarakat di situ, bahaya besar itu akan menimpa mereka. Dan sungguh aneh sekarang, akibat pembiaran ini terbalik sekarang tuduhan. Sekarang yang diincar, yang dituduh jahat itu orang yang rajin ke masjid. Kajian di masjid, mengalam-alamu di masjid itu. Akulah nangka dibuat. Tapi yang lama-lama di tempat maksiat, dibiarkan. Berbuat kejahatan dibiarkan. Sekarang Masya Allah. Na'udzubillah kita melihat pelajar petantang petenteng di jalan raya bawa senjata. Kita diam. Kenapa mereka berani begitu? Karena mereka tahu kita akan dibiarkan. Tawuran sudah pakai celurit yang panjang-panjang itu. Masya Allah. Sampai seperti itu. Mengerikan. Geng motor di mana-mana. Narkoba di mana-mana. Dan banyak berbagai macam kejahatan yang kita sendiri kadang tidak membayangkan itu akan terjadi. Kemudian hadis yang selanjutnya. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar kita abaikan, maka doa kita tidak dikabulkan. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi juga. Beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi lata'murunna bil ma'ruf wa latanhaunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Artinya, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan nama Allah, dengan zat Allah, kalian harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, Allah akan menimpakan atau Allah akan mengirim azab darinya. Kemudian saat azab itu datang, kalian berdoa kepadanya, fala yustajabu lakum, tidak dikabulkan doa kalian.
Akibat membiarkan amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan, maka akan Allah timpakan azab, hukuman. Kemudian ketika datang hukuman itu kita berdoa, Allah tidak kabulkan. Tidak dikabulkan karena kita mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar. Sampaikan saja. Dan yang menyedihkan bahkan mimbar-mimbar kajian sekarang bukan lagi, bagi sebagian besar sekarang ini tidak lagi menjadi tempat amar ma'ruf nahi munkar. Karena masyarakat tidak suka. Maunya meja kajian, mimbar-mimbar khutbah ini tempat hiburan. Allahu Akbar. Ini kerusakan yang amat sangat besar. Ya. Mereka yang merupakan ujung tombak amar ma'ruf nahi munkar justru menjadi penghibur berbaju agama. Na'udzubillah min dzalik. Tak tersampaikan kebenaran karena lidah sudah dibeli. Tak tersampaikan lagi kebenaran, tak terlarang lagi kemungkaran oleh lidahnya karena dia jadikan amal saleh ini, salah satu pilar agama ini, sebagai tempat mengais rezeki. Takut periuk barihnya taballi'. Na'udzubillah ini. Takut celaan manusia. Ya. Maka kita harus mengembalikan majelis-majelis ilmu, mimbar-mimbar khutbah sebagai tempat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai ini benteng terakhirnya jebol. Karena di luar pun sekarang kita sudah sulit. Ya. Kalau dahulu jangankan yang besar, ya. Perkara kecil saja, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita tuh dulu sigap amar ma'ruf nahi munkar. Saya waktu kecil, belum sekolah, kalau ada anak kecil ngomong yang kotor, itu siapa saja orang di sekitarnya langsung negur. Jangan ngomong kotor. Ya. Takut. Jadi anak-anak itu takut berkata kotor. Enggak peduli, yang penting siapa saja orang tua di sekitar situ dia akan melarang. Enggak peduli ini anak siapa. Kalau ada yang ingin berbuat jahat ke temannya, memeras temannya, ada yang melihat langsung dilarang. Sekarang cuek. Nauzubillah, ya. Terhalang doa. Doa tidak dikabulkan karena ada penghalangnya, itu mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan ya, doa orang-orang terbaik pun tidak akan dikabulkan. Para orang soleh, para ulama. Dalam sebagaimana dalam riwayat berikut ini, yaitu diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir. Ya. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaikum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Dalam hadis ini ya, ada dua akibat meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Tadi sudah banyak kan? Ya. Itu sifat orang munafik, dilaknat, ya, ditimpa azab, tidak dikabulkan doa. Sekarang Nabi SAW bersabda yang artinya kalian harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kalian harus menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kalau tidak, Allah akan menimpakan atau menguasakan, menjadikan orang-orang jahat kalian menguasai kalian. Dan itu sudah nampak sekarang. Masyarakat sekarang secara umum lebih takut, lebih segan kepada preman, orang jahat daripada kepada alim ulama, kepada orang baik. Ya. Mereka yang menjadi penguasa kita. Mereka menguasai. La yusallitannallahu alaikum syirarakum. Yusallit itu artinya menjadikan mereka berkuasa, mengangkangi orang-orang baiknya. Segala sektor mereka yang menguasai, orang-orang jahat yang menguasai urusan, baik itu formal maupun non formal.
orang-orang yang jahat di tengah manusia, mereka yang menguasai orang-orang baik. Ini akibat membiarkan amar ma'ruf nahi mungkar tidak ditegakkan. Tidak menyuruh kepada yang ma'ruf, tidak mencegah dari yang mungkar. Akhirnya orang jahat yang menguasai kita. Fayad'u khiyarukum. Lalu orang-orang terbaik di antara kalian berdoa. Orang-orang salehnya berdoa. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Begini mereka, namun mereka tak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Fala yustajabu lahum. Maka tidak dikabulkan doa mereka. Lihat sekitar sekarang. Orang-orang jahat mengelilingi kita. Lihat rentenir-rentenir yang masuk kampung ke rumah-rumah, masuk gang, komplek-komplek, pasar-pasar. Mereka bahkan musuh-musuh kita. Tapi mereka begitu berani. Karena mereka sudah menguasai kita. Karena kita tak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita justru mengingkari kebaikan orang menolong kita. Saudara kita, teman kita meminjami kita tanpa riba, lapang pula waktunya. Habis itu tak kita sapa, tak kita bayar pula utangnya. Kita kabur, bagaikan kita ini telah ditelan bumi padahal kita masih di atas permukaan bumi. Akhirnya orang-orang baik tidak mau meminjamkan uang. Karena apa? Habis dipinjamkan menghilang. Datanglah rentenir meminjamkan. Dengan riba pula. Disambut dengan wajah ceria. Segelas teh manis hangat pula. Padahal menindas. Padahal itu haram. Ini hukuman. Orang jahat menguasai kita. Kan aneh itu. Utang 100, bayar 100. Waktunya lapang pula, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Gak bayar-bayar. Padahal orang baik itu. Lalu datang orang utang 100, dapat 80, bayar 120. Wih, ini pahlawan nih. Penolong, sangat sulit. Rajin dia bayar. Nah, disambut dengan senyuman. Kawannya minjamkan, masam mukanya. Lihat dari jauh, cari jalan tikus. Mau sama dengan tikus. Alhamdulillah misalnya. Ini PR besar kita sekarang. Kita begitu lemah, tak berdaya. Di hadapan orang-orang jahat yang menindas, melakukan kemungkaran-kemungkaran. Karena kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika tak lagi terdengar seruan berbuat kebaikan, kebaikan menjadi asing di tengah manusia. Kemungkaran disuarakan setiap saat. Lama-lama kemungkaran dianggap biasa. Kenapa sekarang orang-orang yang berbuat mungkar ini berani menyuarakan hak mereka bahkan secara global? Seluruh dunia. Nah. Bahkan ada yang tampil jadi ustazah pula. Mas ustazah. Mereka berani kenapa? Enggak dilarang. Disambut. Kemungkaran disambut dengan gembira. Yang ma'ruf justru diabaikan. Na'udzubillah ini. Ya. Coba lihat kebatilan diiklankan setiap saat. Dusta-dusta disiarkan. Ya. Detik demi detik. Kebaikan berapa kali kita dengar sehari semalam. Kajian berapa kali kita seminggu. Itu pun berapa kajian yang benar-benar menyampaikan kebenaran. Dan berapa kajian yang sekedar untuk membuat gelak tawa. Para sahabat dahulu dalam majelis mereka menangis. Takut tidak mendapatkan surga. Takut masuk ke dalam neraka. Ya. Kalau kita tidak ingin orang-orang jahat menguasai kita,
Kalau kita ingin doa kita dikabulkan Allah Azza wa Jalla, kembalilah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam kapasitas kita masing-masing. Para bapak, para ayah, para suami di rumahnya. Begitu juga seterusnya ke atas pemimpinnya. Semua yang memiliki kapasitas, kalau melakukan ini, maka kemungkaran akan surut dan bersembunyi. Masyarakat yang baik bukan yang tidak ada sama sekali kemungkarannya, tapi kemungkaran dan pelakunya itu melakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena sifat manusia ada yang berdosa, ada. Selagi kemungkaran bersembunyi, maka itu adalah kebaikan bagi masyarakat. Tapi kalau kemungkaran sudah terang-terangan, ya, menari-nari di depan mata kita, yang ma'ruf akan redup, yang ma'ruf akan bersembunyi, yang baik akan malu tampil baik. Ya. Na'udzubillah min zalik. Baik. Al-Imam Al-Qurtubi, ini udah mau habis waktunya, bentar lagi insyaAllah. Ya, ini tidak banyak-banyak. InsyaAllah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, ya, akhassu awsafil mu'minin al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sifat orang beriman, sifat yang paling khusus orang-orang beriman. Sifat paling khusus, paling merupakan ciri khas orang beriman. Itu adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Sebagaimana dalam surah At-Taubah tadi. Ya, beramar ma'ruf nahi munkar. Sementara sifat khusus orang munafik, beramar yang munkar, mencegah dari yang ma'ruf. Ya. Dan ciri orang-orang yang dilaknat dari kalangan Bani Israel, tidak mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka membiarkan, tidak menegakkannya. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, kullu insanin ya'muruka bima'rufin aw yanhaka 'an munkarin faqad asda ilaika khaira. Ini perlu kita tanamkan ini. Setiap orang, ya, yang menyuruhmu berbuat ma'ruf, menyuruhmu salat. Allahu Akbar. Ini saya mau nangis, kadang rasanya air mata ini sudah kering. Seorang guru dihukum, dilaporkan oleh ahli murid karena menyuruh anaknya salat. Lalu tak mau anaknya dihukum oleh gurunya karena tidak salat. Dilaporkan, lalu dihukum. Allahu Akbar. Ini gimana? Ya. Guru ini kita posisikan bagaimana sekarang ini? Dahulu orang tua malah datang bawa anaknya ke guru. Ustaz, Buya, ini anak saya, tolong. Anak kau nakal kau. Tolong aja mengaji aja agama. Korotannya, orang Gayak itu borotannya. Nah, padahal sang guru sudah punya rotan sendiri. Ini orang tua pula yang datang borotan. Makanya di rumah para buya dulu, guru ngaji dulu, rotan itu banyak. Orang tua bawa rotan sendiri ini untuk anaknya. Nah. Sehingga banyak dalam pendidikan lama kita itu, anak-anak nakal waktu kecilnya ini, karena dididik dengan keras, ya, dengan hukuman. Setelah besar dia mensyukuri. Saya bersyukur dulu. Saya ingat gimana dulu dipukul rotan guru saya. Pukulan ini yang membuat saya ingat, ya, pukulan kasih sayang. Sekarang ketika tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar dalam dunia pendidikan, murid sesuka hatinya berbuat kurang ajar kepada gurunya. Wakil kepala sekolah di sebuah sekolah dibuli rame-rame oleh murid-muridnya. Apa yang kita inginkan? Hilang keberkahan ilmu. Tak berguna ilmu semuanya itu. Kurang ajar kepada guru. Makanya banyak orang pintar justru merusak.
Kenapa? Ilmunya tak berkah. Sungguh ajaib. Murid mengolok-olok guru di tempat terbuka beramai-ramai. Apa yang kita tanamkan pada anak-anak kita ini? Lalu mereka merasa tidak berhak dihukum. Sementara guru menegur mereka, menyuruh mereka berbuat ma'ruf, berhak dilaporkan, dipidanakan. Allahu Akbar. Inilah kekuasaan orang jahat terhadap kita akibat meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Lalu guru itu sebagai apa sekarang? Pembantu. Simpel. Ya. Akibat meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, orang yang menyuruhmu berbuat ma'ruf, mencegahmu berbuat munkar, dia telah memberikan kebaikan kepadamu. Tanamkan ini, bahwa jika ada orang mencegah kita dari yang buruk, mengajak kita pada yang baik, berarti dia telah memberikan kebaikan kepada kita. Dia telah menginginkan kebaikan untuk kita. Dia ingin kita selamat. Kemudian, ya, Abdullah bin Mas'ud pernah didatangi oleh seseorang. Lalu ia berkata, halaka man lam ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Lelaki itu berkata, binasalah orang yang tidak menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, ya, mengatakan yang paling minimal, yang lebih binasa lagi adalah halaka man lam ya'rifil ma'ruf biqalbihi wa lam yunkir wa yunkiral munkar biqalbihi. Binasa orang yang tidak mengenal yang ma'ruf dengan hatinya dan tidak mengingkari yang mungkar dengan hatinya. Kalau sudah padam yang di dalam hati ini, tidak tahu lagi yang ma'ruf, tak tahu lagi yang mungkar, ini sudah kebinasaan yang sempurna. Ya. Maka paling kurang dalam hati, pengingkaran dalam hati. Karena kalau sudah enggak ada pengingkaran, berarti dia sudah anggap itu baik. Tidak peduli kepada kebaikan lagi, maka padam kebaikan di dalam hatinya, menyala kemungkaran dalam hatinya. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, penulis Bulughul Maram, ya, penulis Fathul Bari, beliau mengatakan, ingkarul munkar bi izharil ghadab idza lam yastati' akthar minhu. Ya. Ini yang paling kurang nih. Mengingkari kemungkar itu dengan menampakkan kemarahan kita. Bisa di wajah kita dan sikap kita. Jika tidak bisa lebih daripada itu. Jika tidak bisa ini dalam keadaan lemah. Tapi jangan sampai muka kita ceria saja. Melihat kemungkaran kita gembira saja. Harus ada amarah itu terlihat pada wajah kita. Petanda kita tidak setuju dengannya. Itu pertanda hati masih mengingkari kemungkaran, pertanda hatinya masih hidup. Dan itu yang paling kurang. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat dari kalian kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, dengan kekuatannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Jika dia tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak bisa dengan lisan, maka dia ingkari dalam hatinya. Ya, dan itu akan terlihat pada wajah. Ya. Kalau kita datang ke seseorang, mukanya masam, pertanda dia tidak suka kedatangan kita, ya kan? Karena itu ada, tapi dia tidak menyatakan, cuma nampak. Nah, itu harus nampak. Ketika kemungkaran terjadi, paling kurang terlihat pengingkaran di wajah kita sebagai bukti pengingkaran kita di dalam hati kita. Wadzalika adhaful iman. Itu adalah iman yang paling lemah. Nah, jangan sampai yang paling lemah ini enggak punya pula kita ini.
Ya. Kalau enggak, kemungkaran akan merajalela. Dan sekarang mereka sudah teriak-teriak minta hak diakui dan segala macamnya. Ya. Tapi orang-orang yang menyimpang itu malah tampil di mimbar pula. Jadi ustazah. Ya. Dan diundang-undang kemana-mana. Allahu Akbar. Ini gimana umat ini? Merubah ciptaan Allah ini dosa besar. Ya. Nah, ustaz yang sesungguhnya diperangi. Ini akibat apa? Tidak tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Semoga Allah SWT melindungi kita dari bahaya ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada hati kita, jiwa dan raga kita, serta lisan kita untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar, menegakkan amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, menegakkan nahi munkar dengan cara yang ma'ruf, agar manusia kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla, agar kedamaian hidup dunia kembali, kedamaian hidup di akhirat kita dapatkan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Barakallahu wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.